Halo guys, kembali bersama saya di L Movie. Kali ini saya akan merangkum sebuah film dari Korea yang berjudul Check Out the Event yang rilis tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Kim Ji Hoon dan didukung oleh Bang Min Ah sebagai Hang So Yi, Kwon Ha Woon sebagai Park Dok Young, An Woo Yeon sebagai Seo Ji Kang. Tak usah berlama-lama lagi, langsung kita menuju ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gardener yang bernama Hang So Yi bersiap memulai pekerjaannya. Kemudian ia melakukan rutinitas pekerjaannya. Di sela-sela pekerjaannya, handphonenya berdering. Ia dihubungi oleh kekasihnya yang bernama Park Dok Young. Park Dok Young berprofesi sebagai vokalis band. Seusai bekerja, Hang So Yi mengayuh sepedanya untuk menemui Park Dok Young di salah satu restoran. Tanpa basa-basi, Park Dok Young meminta putus dari Hang So Yi. Awal mendengar ini, Hang So Yi mengira bahwa Park Dok Young sedang bercanda. Akan tetapi, melihat raut wajahnya, ia sedang serius dan tidak main-main untuk putus darinya. Hang So Yi meninggalkan Park Dok Young dengan meninggalkan satu pernyataan. Saya tidak mau dan tidak akan putus darimu. Demikian kata Hang So Yi. Kemudian Hang So Yi kembali lewat pintu belakang dan menendang kaki Park Dok Young. Sebagai penegasan ia benar-benar tidak mau ditinggalkan oleh Park Dok Young. Bagaikan layang-layang putus dari benangnya, Hang So Yi berjalan gontai. Ia kemudian nge-DM Park Dok Young menanyakan alasannya mengajak putus. Akan tetapi DM-nya tidak dibalas, apalagi dibaca. Hang So Yi lalu membuntuti Park Dok Young. Ia melihat Park Dok Young menemui seorang wanita dan berbincang di satu tempat. Hang So Yi mencoba menguping pembicaraan mereka dari balik pintu, dan tiba-tiba yang mengakibatkan hidung Hang So Yi terluka. Hang So Yi meminta Park Dok Young menyeka hidungnya yang terluka. Akan tetapi Park Dok Young tidak menurutinya. Ia hanya mengambil tisu dan diberikan kepada Hang So Yi. Waktu terus berlalu. Hang So Yi kembali menemui Park Dok Young, akan tetapi Park Dok Young mengganti kode pintunya. Kemudian ia menegaskan kepada Hang So Yi, jangan pernah menemuinya lagi karena lu and gue and. Di rumah, Hang So Yi merenungi kisahnya. Seberapa kuatnya ia berusaha untuk mempertahankan hubungan ini, hasilnya sia-sia saja. Bagaikan ombak menerjang karang, kandas tanpa bekas, nihil tanpa hasil. Esok paginya, ia dihubungi seseorang yang mengatakan ia pemenang wisata pasangan di musim panas ini. Ia pastinya terkejut, mau pergi sama siapa? Pacar barusan putus, masa harus pergi sama kalian? 저희 여름초 이벤트에 Kemudian Hang So Yi menemui Park Dok Young, menyampaikan ia pemenang wisata pasangan, dan benar saja, ternyata Park Dok Young meminta Hang So Yi pergi bersama orang lain. Lalu Hang So Yi menunjukkan handphonenya bahwa pemenangnya adalah Hang So Yi dan Park Dok Young. Maka yang berhak pergi adalah mereka, dan bukan kalian. Akhirnya jadwal keberangkatan tiba pada waktunya. Dua pasangan pemenang yang lain sudah tiba di terminal keberangkatan. Begitu juga dengan Hang So Yi. Akan tetapi, sampai detik-detik terakhir Park Dok Young tak kunjung datang. Kemudian mereka tiba di Bandara Jeju.
Karena tidak memiliki pasangan, Hang Soyi memutuskan untuk kembali ke kotanya. Akan tetapi seorang pria memanggilnya. 저기요. Dan pria tersebut adalah Xiao Jikang, teman semasa SMA-nya yang pernah menaruh hati kepada Hang Soyi. Perjalanan pun dilanjutkan dari bandara ke hotel. Kemudian Xiao Jikang sang pemandu wisata membagikan tiket ke masing-masing pasangan. Dan kini giliran Hang Soyi. Xiao Jikang menanyakan apakah Pak Do-kyum akan datang. Dengan gundah gulana, Hang Soyi mengatakan mungkin ia tak akan datang. Lalu tiba-tiba 왔습니다. Hang Soyi kegirangan atas kedatangan Pak Do-kyum. Kemudian ketiga pasangan tersebut diberikan kamera untuk mengabadikan momen terbaik mereka yang hasilnya akan dipublikasikan di momen perjalanan berikutnya. Karena statusnya sekarang tidak lagi pacaran, Pak Do-kyum meninggalkan Hang Soyi sendirian. Saat malam tiba, mereka berada di dalam satu kamar. Tour dimulai esok paginya. Hang Soyi dan Pak Do-kyum terlihat serasi karena memakai kostum couple yang telah disiapkan oleh Hang Soyi. Mereka mengunjungi restoran mewah di kota Jeju. Tak lupa juga ada sesi foto bareng masing-masing pasangan. Pada satu kesempatan, Xiao Jikang secara sembunyi-sembunyi memfoto Hang Soyi untuk dokumen pribadi. Malam harinya, Pak Do-kyum tidak menyadari kalau Hang Soyi mencium serta menggambar mural di wajahnya. Dan pada pagi harinya, ia baru sadar saat beberapa pengunjung hotel melihat dan mentertawakannya. Kegiatan selanjutnya, permainan labirin. Hang Soyi dan wanita lainnya masuk terlebih dahulu. Tugas pasangannya adalah mencari mereka, dan permainan berhenti jika ada salah satu pria berhasil menemukan wanita pasangannya, serta membunyikan lonceng. Pak Do-kyum tidak menemukan Hang Soyi karena ia tidak berusaha mencarinya. Pak Do-kyum malah menemui seorang wanita. Hang Soyi kesal dan Xiao Jikang memperhatikan keduanya. Kemudian pada satu kesempatan, Pak Do-kyum membetulkan tali sepatu Hang Soyi. Otomatis Hang Soyi kelepek-kelepek tak berdaya. Hang Soyi bertanya kepada Pak Do-kyum, "Katamu pasangan yang putus tidak boleh pergi bersama, tapi mengapa kamu pergi bersamaku?" Dan Pak Do-kyum menjawab, "Aku mengartikan ini adalah wisata perpisahan, bukan wisata pasangan." Dan Pak Do-kyum mengatakan, "Semoga kamu mendapatkan pria yang lebih baik dari aku." Hang Soyi pun meninggalkan Pak Do-kyum. Kemudian di dalam perjalanan pulang ke hotel, salah satu pasangan bertengkar. 해도 되는 거지? 선 넘지 마. 선 긋지 마. 깜빡했다니까. 그래, 깜빡했겠지. 너 그러다 아주 나도 깜빡하겠다. Hang Soyi kemudian meminta mobil agar berhenti. Lalu ia turun. Di luar dugaan, Xiao Jikang juga ikut turun. Kemudian mereka pergi ke bar untuk minum bersama. Mereka berdua kemudian bercerita masa lalu mereka. Di tempat lain, Pak Do-kyum dan yang lain tiba di hotel. Hang Soyi dan Xiao Jikang tiba di hotel. Kemudian mereka saling mengucap salam. Ia kemudian masuk ke salah satu kamar. Esok paginya, Hang Soyi baru menyadari kalau ia salah masuk kamar.
Segera ia keluar dari kamar itu. Kemudian Pak Do-kyung sekilas melihat Hang So-yi. Hang So-yi kemudian berlari tak tentu arah. Pak Do-kyung mengejarnya. Hingga pada satu kesempatan, ia berhasil menemukan Hang So-yi. Dan pada saat akan membuka pintu, Seo Ji-kang menahannya. Penasaran? Nantikan kisah selanjutnya. Sekian dari saya, semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Jika Anda suka video ini, silahkan like and share ke teman-teman kalian.